Apakah maka kalian hanya beriman dengan sebagian isi apa yang ada dalam Al-Quran, dan kemudian kalian mengingkari sebagian yang lain? كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala, sebagaimana pembahasan kita adalah pembahasan tentang sebuah kutub yang berjudul Al-Wajibat Al-Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimah. Naam, pembahasan kita adalah kewajiban-kewajiban yang penting dalam Islam yang harus diilmui bagi setiap muslimin, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Semoga Allah merahmati dan memberikan pahala yang besar buat beliau. Pembahasan kita terakhir adalah pembahasan tentang asyirkun khafi, asyirku khafiyun atau syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Sebagaimana kita ketahui bahwa begitu samarnya kesyirikan itu yang menimpa umat ini, sehingga di antara kita dengan hadis tersebut yang diberitakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah aman selamat dari kesyirikan. Karena Rasulullah menyatakan asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlah as-sauda'i ala safatin sauda'i fi zulmatil lail. Rasul menyatakan kesyirikan yang akan menimpa dan terjadi di umatku ini maka lebih tersembunyi, lebih samar, ya, lebih tidak kelihatan dibanding semut hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Maka oleh sebab itu, karena hakikatnya kita tidak tahu persis hakikat kesyirikan karena begitu samarnya, kecuali adalah syirik yang disebut dengan syirkun akbar, syirik besar, ataupun syirkun asghar. Adapun syirkun khafi, maka kita hakikatnya jangan kita merasa kita sudah aman. Maka oleh sebab itu jangan lupa doa yang perlu kita panjatkan, doa yakni kafarat syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka minadz-dzambi alladzi la a'lam. Ya Allah, aku sesungguhnya berlindung kepadamu dari menyekutukanmu, ya, sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang aku tidak tahu. Kemudian di antara perkara-perkara penting pula yang wajib bagi setiap muslim muslimat mereka mengilmui, mereka mengetahui, ya, yaitu apa? Bab tentang al-kufru, yakni kekufuran. Dan kemudian disebutkan al-kufru kufran. Kufur, kekafiran itu ada dua jenis. Jenis yang pertama disebut dengan yakni al-kufrul akbar, ya, al-kufru akbar. Yang kedua adalah al-kufru asghar, kufrun asghar atau kufrun akbar. Adapun ada dua sama dengan kesyirikan. Cuma kalau kesyirikan itu para ulama ada yang mendefinisikan membagi ada tiga, ada pula dua, karena yang asghar masuk di dalamnya adalah syirkun khafi. Adapun tentang kekufuran itu ada jenis dua pula. Kalau yang pertama yakni al-kufru akbar, syirik yang besar, maka memiliki konsekuensi
yukhriju sahibahu minal Islam. Jadi kalau seseorang itu terjatuh pada kekufuran yang besar, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, alias dihukumi murtad. Ini ada kesamaan tentang ketika orang terjatuh pada syirkun akbar. Berarti memiliki konsekuensi yang besar pula. Ya, dan ini disebut dengan al-kufrul akbar, yang mengeluarkan pelakunya itu dari Islam. Dengan bahasa lain, dia ridda anil millah atau murtad. Maka ini karena disebut wahwa al-kufru al-i'tiqadi, karena kekufuran yang bersifat i'tiqad, keyakinan. Ingat, jadi seperti itu. Otomatis ketika orang itu terjatuh pada kufur akbar yang memiliki konsekuensi dikeluarkan dari Islam alias murtad, berarti amal-amal dia yang dulu pernah lakukan semua sia-sia dan batal. Ya? Dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirkul akbar. Nah, adapun tentang kafir besar atau kekufuran yang besar, maka ada beberapa macam. Ada beberapa macam yang masuk dalam syirik kufur akbar, kekafiran yang besar, ya, dan sebagaimana dihukumi keluar dari Islam, dan itu disebut dengan kekufuran karena i'tikad, karena keyakinan. Maka yang pertama apa? Disebut dengan kufrut takdzib. Apa? Kufrut takdzib. Kufur karena mendustakan. Jadi kekafiran dia karena mendustakan. Apa yang dimaksudkan di sini? Mendustakan apa? Sehingga dia masuk pada kufur akbar. Dan disebut pula adalah kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Maka disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut di sini disebutkan pada ayat 68. Nah, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzi wa nafthi wa nafthi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Perhatikan kalau dari makna, dan siapakah yang paling zalim? Dan siapakah yang lebih zalim dibanding barang siapa atau orang-orang yang mereka mengada-ada atas Allah sebuah kedustaan. Jadi ayat ini menggunakan kalimat waman, seakan-akan pertanyaan, tapi sebenarnya di sini apa? Menjelaskan kedustaan yang paling besar. Tidak ada bandingan kedustaan yang paling besar, ya, kecuali apa? Yang mengada-ada atas nama Allah. Au kadzdzaba bil haqq, atau dia mendustakan kebenaran, mendustakan kepada kebenaran, lamma ja'ahu, ketika datang atau ketika telah datang kepada dia. Dia mengadakan kedustaan atas nama Allah, atau dia mendustakan kepada kebenaran yang telah datang kepada dia. Jadi mendustakan Allah, mendustakan agama, ya, mendustakan Al-Quranul Karim, ya, mendustakan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan sebagian apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dimaksudkan. Dan orang yang melakukan kedustaan
sebab dia mendustakan Al-Quran Al-Karim, mendustakan hadis Nabi, mendustakan sebagian apa yang ada pada Quran dan Sunnah, maka tidak ada bandingan kedosaan yang paling dahsyat kecuali apa? Yang demikian tadi. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin? Bukankah di dalam neraka jahanam tempat kembali, tempat yang pantas dan layak bagi orang-orang yang kafir? Perhatikan dalam ayat ini bahwa Allah mengancam orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, mendustakan kebenaran yang datang kepada dia, ya, neraka jahanam. Dan mereka disebut oleh Allah adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Surah Al-Ankabut pada ayat 68. Nah, jadi kalau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, karena sebab mereka apa? Ya, mereka mengadakan kebatilan dan mereka terjatuh kepada kesesatan. Mereka justru mendustakan al-haq dan mereka mendustakan apa? Nah, al-haq tadi atau Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Atau dia mendustakan sebagian saja. Sebagaimana Allah berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Surah Al-Baqarah ayat 85. Apakah maka kalian hanya beriman dengan sebagian isi apa yang ada dalam Al-Quran dan kemudian kalian mengingkari sebagian yang lain? Nah, ini. Jadi ini yang akan menjadi sebab dan masuk di dalam Al-Kufrul Akbar, yakni kafir yang besar, dihukumi dia keluar dari Islam karena sebab apa tadi? Mereka juga mengimani sebagian, kemudian mengkafirkan, mengingkari sebagian, mengadakan kedustaan atau mendustakan kebenaran, apapun, ya. Jadi seperti itu. Termasuk pula ketika seseorang mendustakan tentang kewajiban sholat. Jadi kewajiban sholat 5 waktu dia dustakan, dia tidak mengimani, itu terkena hukum, ya. Nah, kemudian yang kedua, masuk di dalam Al-Kufrul Akbar adalah disebutkan di sini kufrul iba'i wal istikbari ma'at tasdiqi wa huwa adamul inqiyadi lil haqqi ma'al ikrari bihi ka kufri iblis. Nah, ini yang kedua, kufrul iba. Kekafiran dia disebabkan karena apa? Enggan, tidak mau taat, tidak mau menjalankan perintah. Hati-hati, ya. Wal istikbar, menyombongkan diri karena sombong, ya, menyombongkan diri. Ma'at tasdiq, disertai karena dia ada iman, ada dia iman, tapi wa huwa adamul inqiyatil haq ma'al ikrari bihi, yakni tidak adanya ketundukan kepada kebenaran disertai adanya apa? Dia mengikrarkan, menetapkan bahwa itu kebenaran. Dia percaya kalau itu kebenaran. Tapi apa tadi? Tidak mau taat, tidak mau tunduk. Ingat, enggan menjalankan perintah, sombong disertai iman. Ada imannya. Dan itu disebabkan tidak adanya ketaatan kepada kebenaran disertai adanya menetapkan kalau itu kebenaran. Seperti apa kalau seperti ini? Kakufri iblis, seperti kekufuran iblis, laknatullah alaih.
Bukankah iblis itu juga percaya dengan Allah? Percaya. Ya. Bukankah dia percaya juga kebenaran? Percaya. Tapi tidak mau tunduk. Ingat, maka Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Baqarah, ya. Jadi pada surah Al-Baqarah ini kisahnya panjang sebenarnya. Pada surat Al-Baqarah ini, terutama pada ayat berapa? Ayat 30 ya. Bukan ayat 30. Ayat 31 dan berikutnya. Kisahnya 31 atau sebelumnya 30 dan berikutnya sampai kisah menyebutkan ayat 34. Kisahnya itu bisa dilihat, bisa dibuka. Bagaimana kisah kok sampai kemudian iblis ini punya sifat apa? Aba wastakbar. Maka kufrul iba dan kufur apa tadi? Al-istikbar, ma'at tasdik. Coba kalau kita perhatikan dialog di situ ketika Allah berfirman pada ayat 30 dari surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah Rabbmu berkata kepada siapa? Malaikat. Ya, sebenarnya di situ ada juga bangsa jin. Di samping malaikat, cuma di sini ayat menyebutkan Allah berfirman kepada malaikat. Allah mengatakan sesungguhnya aku mau hendak menciptakan, ya, menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifatullah fil ardh. Artinya apa? Manusia, Adam. Kemudian malaikat mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang membuat kerusakan? Nih sifatnya, orang yang menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih, memuji, mensucikan engkau. Maka Allah menjawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku Allah Maha tahu dari apa yang kau tidak tahu. Di sini bukan malaikat itu iri, enggak. Tapi malaikat pengen tahu apa di balik hakikat penciptaan khalifah ini, Adam itu. Sementara kerjaan dia apa? Membuat kerusakan, menumpahkan darah. Bukan demikian? Iya. Tapi perlu diingat, tidak semuanya. Ternyata di sana Allah pilih di tengah-tengah mereka ada manusia yang mulia. Siapa? Para nabi dan rasul. Dan ada nabi rasul dari bangsa jin. Dan ada nabi rasul dari malaikat. Jadi ternyata Allah menyatakan, aku lebih tahu dari apa yang kau tidak tahu. Allah menjadikan khalifah, tidak semua khalifah, tidak semua Bani Adam mereka membuat kerusakan dan senantiasa menumpahkan darah. Walaupun ada dan banyak, tapi Allah pula ciptakan di tengah-tengah mereka seorang rasul, orang-orang mulia pula banyak. Allah pula mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, kemudian diungkapkan kepada malaikat, dan Allah mengatakan, wahai malaikat, sekarang coba sebutkan kepadaku nama-nama yang semuanya itu, ya, nama-nama itu jika memang mereka atau kalian adalah orang jujur. Malaikat mengatakan, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan, maksudnya engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang kau ajarkan. Sungguh engkau zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Berikutnya dan kemudian di situ ketika Allah tabaraka wa taala telah memberikan kelebihan ada pada Adam khalifah tadi di atas jin dan malaikat, ya enggak? Maka Allah perintahkan apa ayat 34? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar
wa kana minal kafirin. Nah itu. Dan ingatlah ketika kami pun berkata kepada malaikat, termasuk di situ juga bangsa jin. Karena Allah asalnya menciptakan pertama malaikat, bangsa jin, baru kemudian Adam. Semuanya ada di dalam surga. Maka Allah katakan kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian-kalian. Li Adam, kepada Adam. Ingat, sujud di sini bukan menyembah, tapi bentuknya penghormatan akan kelebihan kemuliaan Allah yang berikan kepada Adam di atas bangsa jin, di atas malaikat. Ingat, tidak perlu diketahui, fasajadu, malaikat pun taat, sujudlah dia, illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis? Jangan dikatakan bahwa iblis dari malaikat, tidak. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, ya kan? Jadi dia adalah minal jin, mereka itu dari bangsa jin, yang mereka itu fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah. Di samping sifatnya apa? Aba wastakbar. Sudah jelas-jelas Allah perintahkan sebuah perintah datang dari Allah, kebenaran, tapi dia apa? Aba. Maka dia enggan, dia tidak mau, membangkang bahasa kita. Wastakbar, di samping sombong. Apa makna sombong berarti? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran yang datang kepada dia dan meremehkan orang lain. Ingat ini. Dan ini sifatnya iblis. Ya. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang kafir. Sehingga ketika seseorang itu walaupun dia sertai adanya iman, ya, dan dia nggak mau tunduk terhadap kebenaran, walaupun dia menyatakan itu kebenaran, maka itu disebut kufrul iba wal istikbar. Dan dia dihukumi kafir riddah anil millah, masuk pada kufur akbar, seperti kekufuran siapa? Iblis. Seperti kekufuran siapa? Iblis tadi. Nah, maka akhirnya nanti pun dia akan terus ketidakpuasan, rasa dendam dia kepada Adam. Ketika Allah mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami telah katakan, wahai Adam, uskun, tinggallah engkau. Uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjuk, dan istrimu, al-jannah, di surga. Allah perintahkan dia tinggal di surga. Adam dan istrinya Hawa. Wa kula minha, makanlah kalian berdua dari apa yang ada di surga. Ragadan, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian senangi, haitsu syi'tuma, apapun yang kalian hendaki. Yang enak-enak, yang wala taqraba, tapi ingat, jangan kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Ini termasuk pohon larangan. Dan yang menamakan syajaratul khuldi itu adalah iblis. Artinya apa? Pohon kekekalan. Disebutkan di dalam surah yang lain, surat Al-A'raf. Jadi ketika itu sampai bersumpah si iblis nih, aku datang kepadamu hanya pemberi nasihat. Wallahi, demi Allah, Masya Allah ini. Maka enggak segan-segannya dan menghalalkan segala cara orang yang mereka berjalan di atas jalan syaitan, jalan kesesatan tadi. Ya, sampai bagaimana dia meyakinkan orang-orang yang hendak dia rekrut dengan dia promosinya. Ingat ini, hati-hati. Ini karena Islam, karena ingin izzah Islam, ingin menegakkan Islam. Ya, kita ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Macam-macam. Coba, Masya Allah kan, zen kan? Masya Allah. Tapi ingat, ini persis. Jadi seperti itu. Nah, sampai dia bersumpah. Jadi kalau tahukah engkau kenapa engkau tidak boleh makan pohon ini, tidak boleh dekat-dekat dan makan ini? Kalau engkau pengen jadi malaikat dan engkau pengen kekal, makanlah. Itulah kisah menjadi syajaratul khuldi.
Nah, jadi begitu kalau engkau makan jadi orang zalim. Fa'azallahum syaitan anna fa'akhrajahum mimma kana fi. Maka syaitan pun menggelincirkan. Syaitan pun membisikkan. Ya. Akhirnya mengeluarkan keduanya mimma kana fi, dari apa yang dari surga tadi. Apa yang terjadi? Wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu. Karena Adam awak melanggar, Allah katakan ihbitu, minggir, turun kamu. Ya, sebagian kamu dengan ini menjadi musuh, sehingga namanya Adam dengan iblis dengan syaitan terus menjadi musuh. Walakum fil ard mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bagimu wahai Adam dan Hawa dan semuanya anak Adam di bumi ini tempat engkau tinggal dan kenikmatan-kenikmatan sampai Allah nanti tentukan. Perhatikan, sehingga oleh sebab itu ketika Allah pun perintahkan kepada iblis tadi jadi bangsa jin, akhirnya menjadi iblis karena aba wastakbar, akhirnya dia tetap dendam terus, ya, cari pengikut, cari teman, tidak akan ridho sampai kapanpun. Nah, sehingga masih saja akan terjadi di muka bumi ini sampai hari ini, orang-orang akan terjatuh pada kufrul iba wal istikbar, yakni kafir karena keengganan dia mentaati perintah Allah atau karena kesombongan dia. Kenapa kemudian iblis ini dari bangsa jin dianggap sombong? Ketika Allah menyatakan ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang menyebabkan engkau kok mencegah dirimu tidak mau mentaati aku yang perintah? Dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api sementara dia dari tanah. Api tentu lebih mulia. Itu logika iblis. Ternyata tidak semua logika analogi itu benar. Maka oleh sebab itu kalau kita beragama menerima kebenaran dengan akal otak kita, dengan kias analogi kita, maka kita akan seperti iblis. Bahaya. Makanya Muhammad bin Sirin menyatakan al-qiyasu syu'mun. Analogi itu tentang agama kebenaran kalau dengan akalnya dia, maka itu adalah tercela. Awwalu man qaza al-iblis laknatullah alaih. Dan pertama kali yang mengkias tentang perintah Allah itulah iblis, semoga Allah melaknati mereka. Ini perlu diperhatikan. Adapun kalau kias secara syar'i yang benar, ada kaidah-kaidah dia penuhi, ya muskilah, tidak ada masalah. La ba'sa fi, sebagaimana apa dikiaskannya zakatul fitr, kias tuh. Ya. Kenapa? Ya, karena makanan pokok. Di masa Rasulullah SAW ada apa? Ada kurma, ada zabib, ya. Di masa kita. Dan bahkan sekarang di Saudi pun makanan pokok juga ruz, beras, bukan lagi kurma, ya kan? Nah, sama. Kalau dulu kita waktu belajar Madura makanannya apa? Makan pokoknya jagung. Sekarang beras, ya kan? Nah, mungkin dulu di masa-masa sulit, mungkin di daerah Nganjuk dan sekitarnya makanan pokoknya apa? Gaplek, ubi yang dikeringkan itu, kan? Nah, tapi sekarang ya beras, ya. Nah, jadi ingat ini kufur yang kedua, hati-hati, kufrul iba wal istikbar. Walaupun dia ada iman, ada keyakinan, meyakini dia ada iman, iblis iman Pak. Sampai dia mengatakan qala fa bi'izzatik, maka demi kemuliaanmu ya Allah, dia beriman dengan Allah. Ya, maka jangan mengatakan ya iblis bisa masuk surga kalau dia ada iman. Oh, enggak, namanya iblis ya enggak. Jadi kalau jin yang taat kepada Allah sama kepada dengan manusia yang mereka beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian disebutkan berikutnya adalah yang ketiga, kufrudz dhanni wasyakki biyaumil qiyamah wal ghaibiyati au inkariha wa adamu tasdiqi biha. Kufur dzon, kekafiran karena dzon dia, sangkaan dia. Makanya kalau Allah menyatakan jangan gampang-gampang menghukumi, menerima kebenaran dengan dzon. Ya.
Inna ba'da dhanni ithm. Sebagian sangkaan itu dosa. Bahkan kalau bahaya su'udzon, bersangka buruk. Jadi kufru dzan karena sangkaan, kekafiran karena dzan. Wasyak, atau ragu tentang apa? Hari kiamat. Atau perkara gaib yang lain. Tidak percaya dengan surga neraka, sangkaan dia, atau dia ragu. Tidak percaya dengan siksa dan nikmat di dalam kubur. Jadi seperti itu. Atau dia mengingkarinya, tidak adanya keimanan dengannya. Nah, ini bahaya ini. Maka disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surah Al-Kahfi pada ayat 36, di mana yang berbunyi, wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Wa ma adunnu as-sa'ah, tidaklah aku mengira. Lah ini kufru dzan. Tidaklah aku menyangka kalau as-sa'ah, kiamat itu qa'imatan, akan terjadi. Wala irruditu ila rabbi, sungguh jika aku dikembalikan kepada Rabbku, artinya dikembalikan kepada jalan kebenaran, la ajidanna khairan minha munqalaba, sungguh benar-benar aku akan menjumpai lebih baik dari kebun ini sebagai tempat kembali. Ini kan sebuah pernyataan dan permohonan yang aneh, ya kan? Dia pun menyangka terhadap ditegakkannya yaumul kiamah. Kemudian dia setelah ditegakkan yaumul kiamah, baru dia menyatakan berangan-angan apa? Sungguh jika aku dikembalikan kepada Rabbku. Mungkin atau tidak? Saya mungkin. Qala lahu sahibuh, maka berkata kepadanya temannya yang beriman, wa huwa yuhawiru, dia pun juga bercakap-cakap, akafarta, artinya dia menegur temannya tadi, apakah engkau kafir billadzi khalaqaka min turab, terhadap zat yang telah menciptakanmu dari tanah, thumma min nutfah, kemudian kau ciptakan pula kemudian kau menjadi setetes air mani, thumma sawwaka rajula, kemudian berikutnya dan kemudian menyempurnakan engkau menjadi orang laki-laki yang sempurna. Nah, jadi artinya apa? Pertama adzunnu sa'ah, dia apa? Dzan, menyangka. Kalau apa? Kiamat itu ditegakkan. Terus kemudian dia berangan apa? Sungguh jika aku dikembalikan. Sementara bahwa kita diciptakan Allah dari ini, kemudian dari ini dan disempurnakan, kok masih saja kafir? Ini sebagai apa? Perbandingan. Kok kamu ini tidak percaya tentang ditegakkan kiamat? Berarti inti juga kafir kalau engkau ini sebenarnya diciptakan pula dari asal tanah, kemudian Allah sempurnakan menjadi manusia yang sempurna. Begitu. Maka di sini disebut apa tadi? Kufru dzan wa syak bi yaumil kiamah, atau yang lain-lain. Makanya hati-hati. Jangan pakai akal saja, jangan pakai logika saja. Kalau memang hal-hal yang kita tidak masuk, tidak bisa memahami, ya saya sebagaimana kemudian ketika Allah pun mengungkapkan, menyebutkan tentang kisah Isra wal Mi'raj, mungkin tidak masuk dalam nalar otak kita, tidak usah.
wajib kita mengimani, dan itu peristiwa yang gaib, yang spektakuler, yang tidak bisa manusia siapapun yang bisa melampaui. Para nabi rasul pun juga tidak, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wallahu a'lam. Adakah pingitan di dalam Islam? Apa mingit itu sama enggak dengan minang itu ya? Tidak sama ya? Sebelum menikah dipingit dulu, tak boleh keluar. Ya, kalau di dalam Islam tetap, kalau itu bagi wanita tidak boleh tabarruj. Tabarruj ini keluar tanpa ada keperluan, kemudian tidak menutup aurat, dia bersolek, ya, kemudian khulwah, kumpul laki perempuan yang bukan siapa-siapa, itu baru ya. Tapi kalau istilah pingitan dalam arti ritual khusus, tidak ada. Jadi kalau orang itu sudah diminta, atau anggaplah istilah ada bahasa tunangan pun juga tidak benar. Yang ada itu adalah khitbah. Kalau sudah di khitbah berarti sudah diminta. Tidak boleh siapapun itu masuk, kecuali kalau sudah dibatalkan khitbah itu. Ya, kalau memang bingit, memang wanita harus dibingit. Dalam arti apa? Dijaga. Kalau arti makna bingit itu, ya. Jadi bisa dipahami, ya tanpa pun harus diminta orang, ya memang harus dipingit terus sama orang tuanya, ya enggak? Iya, dijaga terus, ya, karena wanita. Jadi kalau kekhususan dikaitkan dengan seseorang wanita yang sudah diminta di khitbah, ya, tapi bahasa tunangan, ya bahasa kita, ya. Jadi kalau tunangan itu ibarat dengan tukar cincin, itu enggak ada dalam syariat. Lebih-lebih kalau itu pemberian, sekadar pemberian karena sudah di khitbah, ya, artinya apa? Tukar cincin tidak ada. Kalaupun andai kata yang membelikan itu dari pihak laki, maka tidak boleh tetap laki itu pakai cincin apa? Emas, tidak boleh. Kalaupun wanita tidak apa-apa. Kalau selain itu boleh pakai cincin perak, apa sebagai bentuk apa? Tanda jadian maksudnya. Maka sudah bentuk khitbah, betul. Tapi ketika sudah khitbah melamar tadi, maka bukan berarti halal, tetap nggak boleh, harus dipingit. Itu baru betul. Artinya apa? Nggak boleh. Oh, dia loh yang sudah ngelamar, terus kemudian dia harus sepeda motoran berdua. Ya nggak benar. Ya, khulwah. Nah, itu baru benar kalau makna pingit seperti itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Wallahu alam, itu dulu insyaallah taala yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.